sedih banget liatnya. Ya aku tadi bilang jangan menggantungkan kebahagiaan dari komentar orang-orang. Itu kayak ya ampun berat ya gitu konsep itu buat dipahami anak-anak gitu ya. Jadi dia tuh sebenarnya apa yang buat dia sedih banget itu apa? Tapi maksudnya perjalanan hidup aku tuh itu adalah harta yang aku pengen kasih, harta terbesar gitu. Karena mungkin sekolah bisa belajar, tapi perjalanan hidup aku yang aku sudah lewati banyak hal yang setiap hari aku sampaikan itu ke anakku. Jadi anakku tuh sedih itu bukan hanya cuma satu kali. Jadi udah beberapa banyak hujatan sehingga akhirnya dia khawatir untuk memposting apapun di media sosial. Mau pakai jangan bunda nanti aku dibilang kayak gini, begini suara aku, jangan bunda aku dikatain suara aku kayak gini. Jadi dia nggak bisa menjadi dirinya karena dia khawatir sendiri. dengan Makanya aku tuh kayak Kak, kamu nggak boleh terus kayak begini, mau sampai kapan gitu. Kamu nggak boleh menggantungkan kebahagiaan kamu apa kata orang. Kalau orang bilang bagus kamu happy, kalau orang bilang nggak bagus kamu nggak happy gitu. Ini ya seperti jadi kayak ya tergantung dengan validasi orang lain. Ini salah satu komentarnya ya yang kita cuplik ya, dewasa sebelum waktunya, gaya dandanannya nggak sesuai umur, kasihan jadi ambisi orang tua. Ini salah satu. Ini juga yang membuat dia khawatir tuh salah satunya. Iya, mungkin kayak setiap dia pakai gaya apapun selalu disalahin. Ya maksudnya netizen di sekarang kan kayak begitu ya. Apapun selalu salah. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa ya karena dia usianya masih terlalu muda gitu harus menghadapi komentar netizen, sementara dia sendiri adalah konten kreator. Betul. Gitu. Apa yang sebenarnya pertimbangan kamu? Karena bagi aku kalau dibilang karena ambisi orang tua, jangan main medsos. Karena medsos kan sekarang bagiku seperti perusahaan ya, kita bangunkan perusahaan untuk anak gitu. Karena medsos itu sekarang udah benar-benar semua pekerjaan kita menggunakan media sosial gitu. Dia juga aku ajarkan untuk buat konten, nge-live, bahkan dia aku ajarin jualan. Jadi anakku pakai barang branded itu dikomeninnya nanti juga jadi anak yang manja tuh, nanti nggak bisa susah tuh. Sedangkan dia beli barang branded aja pakai duit dia sendiri, hasil dia ngonten itu aku bangun untuk supaya dia ya kan kalau nggak terbiasa nanti dia jadi kaku, dia nggak biasa berbicara, public speakingnya jadi nggak bagus. Jadi maksud aku ya aku pingin membangun itu semua. Tapi sometimes netizen tuh jahat banget gitu mulutnya. Jadi ini adalah part Marissa Aisyah memberikan pengalaman buat anaknya bagaimana caranya bisa berbisnis melalui sosial media gitu kan. Nah kadang-kadang barang yang dia pakai, dia bisa affiliate, dia tag. Itu aja sebenarnya menghasilkan banyak duit ya. Dan salah satu membangun sosial medianya adalah dengan membuat konten-konten gitu ya. Tapi itu yang kemudian ya salah satu resiko yang harus dihadapi adalah komentar netizen. Jadi apa sekarang ya memang tapi nggak ada salahnya dong kalau kita kayak menegur, boleh nggak sih ini tuh efek dampak dari kalian kan cuma ketik nggak pakai mikir. Terus tau nggak sih anak ini bisa berkepanjangan sedih, nangis, insecure, terus dia nggak bisa bebas ngapain aja, dia pengen nyanyi, dia pengen apapun itulah. Jadi dia khawatir sama komen-komen yang dia sudah, kalau dibilang ya jangan dipegangin medsos, kayaknya aku juga kan nggak bisa menjaga dia 24 jam ya. Jadinya ya mungkin ke dalam ke anakmu ada sendiri aja yang juga. dia baca pasti. Ke anakmu sendiri gitu ya. Ini kan satu video yang kamu tunjukkan ya, itu salah satu nasihat kamu buat Olel gitu ya. Apalagi yang kamu bisa lakukan gitu supaya anak kamu biar terbiasa untuk tidak terpengaruh terhadap komentar negatif orang? Karena itu belajar dari diri aku juga, maksudnya ya udah bisa karena terbiasa. Jadi ya udah sakit emang sakit, tapi ya udah jalanin aja gitu. Sampai kita nggak berasa lagi sakitnya. Jadi anggap itu tidak terlalu penting yang harus selalu dipikirkan. Kenapa tadi kata-kata aku kayak yang kamu bahasanya udah lumayan agak sedikit keras gitu ya. Jadi bahasa halus mungkin kan sudah ya, nggak apa-apa nak. Ya bullying di sekolah juga ada. Aku nggak suka bunda kakak kelas di sekolah aku kayak gini. Aku selalu nak, kamu mau sampai dimanapun kamu akan bertemu orang-orang yang seperti ini gitu. Pelan-pelan. Tapi yang kemarin itu udah sering banget. Jadi kayak aku udah, kamu ngapain sih sedih karena seseorang yang nggak berkontribusi apapun sama hidup kita gitu. Udah kayak gitu karena udah baik-baik udah sering. Nah sosial media ini zaman sekarang adalah apa ya, seperti bisa menjadi bagian hidup sehari-hari di generasi yang semakin
semakin Betul, maju ini udah menjadi teknologinya. perusahaan dan itu udah bisa menghasilkan ratusan juta gitu ya kan. Jadi bagaimana melatih kita, bahkan nggak cuma anak kecil ya, orang tua aja juga yang sudah tua itu kadang juga bisa terpengaruh terhadap Betul, komentar-komentar yang bisa kita baca. negatif. Jadi adalah bagaimana menguatkan diri untuk bisa memilah mana yang mau kita tempatkan dalam benak kita. Apakah sesuatu yang positif ataukah sesuatu yang jelek-jelek itu menjadi sesuatu yang besar menempati pikiran kita. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Hipnosis. Kita hari ini terima kasih sudah hadir berbagi ceritanya. Kalau kita bisa belajar ambil benang merahnya bahwa sosial media itu sudah menjadi mau tidak mau ya menjadi bagian dari kehidupan kita. Itu bisa menjadi alat yang bermanfaat ya untuk bisnis gitu ya, untuk membangun mengajarkan anak berusaha, public speaking dan lain sebagainya. Tetapi sama seperti dunia ini juga pasti ada sisi resikonya yang harus dihadapi. Tapi apapun itu ya kita nggak bisa mengontrol apa yang di luar ya, tapi kita bisa melatih diri kita terus menerus, mengingatkan diri kita sendiri untuk tadi seperti kata kamu, jangan bergantung kebahagiaan kita, jangan bergantung pada komentar orang lain, jangan menikmati validasi dari luar gitu ya. Dan kita harus pilih-pilih mana yang mau kita tempatkan di dalam benak kita, apakah yang indah, yang positif, yang kritik, yang membangun, ataukah yang jelek-jelek itu yang mau kita besarkan menjadi sesuatu yang penting. Itu yang harus dilatih bahkan sampai yang tua-tua juga, bukan cuma anak-anak. Terima kasih sekali lagi untuk sharingnya. Terima kasih buat Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Ruang Hipnosis.